masing-masing kegiatan ini telah disertai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa langkah-langkah pembelajaran adalah salah satu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang memuat 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Yang masing-masing kegiatan tersebut disertai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. B. Langkah-langkah pembelajaran terpadu. Langkah-langkah pembelajaran terpadu mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui dalam setiap model pembelajaran, yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Langkah pembelajaran terpadu bersifat luas dan fleksibel. Artinya, sintek dalam pembelajaran terpadu dapat diakomodasikan dari berbagai model pembelajaran yang dikenal dalam istilah setting atau merekonstruksikan. Sedang menurut Hadi Subroto, dalam perencanaan pembelajaran setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan tujuan, menentukan materi atau media, menyusun skema pembelajaran, dan menentukan teknik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merancang pembelajaran terpadu. Trianto berpendapat bahwa dalam merancang pembelajaran terpadu terdapat tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Langsung saja kita ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, kita harus menentukan materi pelajaran dan jenis keterampilan yang akan dipadukan. Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal ini. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan mengorganisasi, yang mana masing-masing terdiri dari sub-sub keterampilan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan yang telah dipilih dirumuskan indikator, setiap indikator dirumuskan menurut kaidah penulisan yang meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Dan yang kelima, yang terakhir dalam perencanaan pembelajaran, yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Lanjut kita ke tahap pelaksanaannya. Trianto mengemukakan prinsip-prinsip utama yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama dalam tahap pelaksanaannya, guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru gitu yang selalu berperan di depan kelas. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pembelajar sendiri. Dan yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama atau kelompok. Dan yang terakhir, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang tahap perencanaan pembelajaran dan tahap pelaksanaannya. Untuk tahap evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, evaluasi proses. Ketetapan hasil pengamatan, ketetapan dalam menyusun alat dan bahan, ketetapan siswa saat menganalisis data. Yang kedua,
Evaluasi produk, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khususnya yang telah diciptakan. Yang ketiga, evaluasi psikomotor, kemampuan penguasaan siswa terhadap pengguna alat ukur. Selesai.